Jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini, kotoran yang tersembunyi. Mazmur 51 ayat 1 sampai 21. Nanti saudara baca sendiri di rumah, dan sekarang kita baca ayat yang keempatnya. Bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan sucikanlah aku dari dosaku. Nah, saudaraku yang terkasih, Mazmur Daud ini ditulis ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan mengenai masalah perselingkuhannya dengan Batsheba. Daud segera mengerti dan serta-merta menerima teguran dari Nabi Nathan ini. Karena sesungguhnya sebagai orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh dan mengenal kebenaran, ia sangat tertekan dengan keadaannya dan dosa yang dilakukannya itu. Tadinya Daud berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara membiarkan Uria, suami dari Batsheba, terbunuh di medan perang, sehingga ia merasa sah dan merasa tenang menikahi Batsheba. Nah saudara, sekalipun dalam aktivitas sehari-hari Daud tetap membakar korban bakaran, melakukan tugasnya sebagai seorang raja yang dikasihi rakyatnya, namun ia tahu rohnya itu sedang bermasalah. Kelihatannya ia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, namun setiap perkara ada konsekuensinya sendiri di hadapan Tuhan loh saudara. Serasa remuk tulang-tulang Daud menyadari bahwa sesungguhnya masalah ini belum beres di hadapan Bapak Yahweh saudara. Nah saudaraku yang terkasih, seorang rekan bercerita suatu ketika sedang menyikat giginya di wastafel, airnya ternyata tidak lancar mengalir ke saluran pembuangan saudara. Kemudian ia curiga, rasanya hampir nggak mungkin mampet tersumbat kotoran, karena saya tidak pernah membuang kotoran apapun, begitu katanya. Saya kemudian mencoba menyorot dengan lampu senter, tapi tidak kelihatan apa-apa. Akhirnya terpaksa dengan obeng saya membuka sekat bagian atas, dan begitu saya mengorek ke dalam lubang salurannya, ternyata banyak sekali serabut-serabut kotoran yang menyumbat di sana saudara. Nah dari cerita tersebut, ternyata banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari adanya timbunan kotoran-kotoran di dalam hati. Mereka merasa biasa-biasa aja, tetapi diam-diam melanggar firman Tuhan dan menyimpannya sedikit demi sedikit di dalam hati, sampai akhirnya tersumbat dan merasa fun-fun aja ketika berbuat dosa, karena menganggapnya berbuat dosa nggak apa-apa, nanti minta ampun aja kepada Tuhan. Tuhan kan Maha Pengampun, sehingga berbuat dosa menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah habitatnya saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, bersihkanlah hatimu dari segala kenajisan. Jangan bebal jika ada orang yang menasehatin untuk segera bertobat. Mungkin orang tidak mengetahui apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara perbuat. Tapi ingat, Bapa Yahweh mengetahui saudara. Untuk itu, ayo saudara, lakukan pemberesan, bongkar dan buang semua kotoran dosa dan berbalik ke jalan Bapa Yahweh saudara. Seperti Daud, akhirnya dia berkata, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berbuat dosa itu kembali kepada jalan Tuhan. Jangan lagi bermain-main dengan yang namanya dosa saudara, sehingga saluran berkatmu akan tersumbat. Nah sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.